والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Sahabat pembelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kami untuk kita sama-sama melanjutkan pembelajaran kita seputar ilmu waris atau ilmu faraid. Hari ini kita sampai pada sesi pembelajaran tentang masuk ke bab tirkah. Di hari ini kita insya Allah akan belajar tentang tirkah. Mahiyat tirkah, apa itu tirkah? Tirkah menjadi objek pembelajaran ilmu faraid karena nanti yang kita pelajari itu berhubungan dengan tirkah. Tirkah itu secara definisi bahasa adalah harta pusaka. Ini terminologi harta pusaka jangan diidentikan dengan keris misalkan, atau harta-harta pusaka peninggalan nenek moyang, bukan. Jadi harta pusaka yang dimaksud adalah harta peninggalan si mayit, atau menurut para ulama ahli faraid didefinisikan tirkah itu ma tarakahul mayyit, ma tarakahul mayyit, apa-apa yang mayit tinggalkan, min malin au hakin, atau berupa hak. Jadi harta yang ditinggalkan oleh si mayit atau hak yang ditinggalkan si mayit itu adalah tirkah. Itu adalah harta warisan yang menjadi objek ilmu faraid. Nanti yang akan dibagikan itu adalah berupa tirkah. Oleh karenanya sebelum pembagian warisan kita harus menentukan dan mengidentifikasi seberapa tirkah yang ditinggalkan, atau apa saja tirkah yang ditinggalkan, harta yang ditinggalkan si mayit apa saja, aset yang ditinggalkan si mayit apa saja, termasuk hak. Hak itu contohnya piutang. Jadi ketika si mayit punya piutang, maka piutang tersebut, hak tagih tersebut pindah ke ahli waris. Cara perpindahannya, mekanisme perpindahannya, berapa hak ahli waris untuk mendapatkannya, itu diatur dalam ilmu faraid. Jadi itu yang namanya tirkah. Sekali lagi, di dalam ilmu faraid, tirkah ini menjadi penting karena menjadi objek dalam penentuan pembagian harta. Karena yang menjadi objek ilmu faraid adalah tirkah itu sendiri. Jadi pastikan ketika ada seorang yang meninggal, hendak dibagikan, hendak diurus harta warisannya, diidentifikasi tirkahnya, harta peninggalannya apa saja, dan tirkah ini sudah net ya. Net dalam artian sudah dikurangi hutang, sudah dikurangi wasiat. Karena dalam Al-Quran kemestian yang harus dijalankan sebelum menjalankan faraid, pembagian harta warisan, adalah ketika sudah terbayarkan hutangnya dan sudah tertunaikan wasiatnya. Maka ini harus menjadi ekstra kehati-hatian, kewaspadaan bagi para ahli waris. Jangan terburu-buru untuk membagikan harta warisan sebelum hutang si mayit selesai atau sebelum wasiat yang ditinggalkan oleh si mayit tertunaikan. Dalam Al-Quran disebutkan mim ba'di wasiyatin tusuna biha audain, setelah wasiat dan hutangnya tertunaikan. Ada hal yang menarik dalam ayat Al-Quran dalam bab penunaian hutang dan wasiat. Di Al-Quran disebut menunaikan wasiat dulu, mim ba'di wasiyah yusi nabiha audain, setelah menunaikan wasiat dan hutang. Jadi wasiat didahulukan daripada hutang dalam bahasa Al-Quran. Apa artinya? Ternyata artinya bukan dalam tataran implementasi bahwa wasiat harus didahulukan dibandingkan hutang. Karena di tataran implementasi justru hutanglah yang harus didahulukan sebelum
wasiat. Tapi kenapa Al-Quran menjelaskan wasiat dulu sebelum hutang? Hal ini menandakan bahwa penunaian wasiat itu ada kalanya jauh lebih berat dibandingkan ahli waris untuk membayar hutang. Karena wasiat itu kan satu pihak dari si mayit kepada orang lain. Ahli waris akan merasa dalam tanda kutip kemanusiaannya terganggu karena jatah warisannya bisa terkurangi gara-gara wasiat, sementara dia tidak pernah menikmati apa yang dinikmati oleh orang tuanya yang meninggal dengan sebab wasiat tersebut. Tapi ketika hutang itu kadangkala ketika si mayit berhutang, hutang itu juga berdampak pada keluarga yang ditinggalkan. Misalkan gara-gara hutangan dari teman si mayit, usahanya bisa sampai eksis, sampai si mayit meninggalkan aset yang banyak gara-gara hutang misalkan, maka wajar ketika dalam akhir kematiannya hutang itu si ahli waris tidak terasa berat untuk membayarnya, karena si ahli waris sendiri sudah merasakan kebaikan hutang tersebut. Tapi untuk wasiat, kebaikannya itu hanya dirasakan oleh si mayit dan orang yang menerima wasiat. Maka wajar Allah sangat menekankan wasiat itu mesti ditunaikan, meskipun dalam tataran implementasi akan sangat berat bagi ahli waris untuk menunaikan wasiat si mayit terkait dengan harta tentunya. Jadi itu mungkin dalam pertemuan kali ini terkait dengan bab tirkah ini. Jadi sekali lagi, tirkah apa-apa yang mayit tinggalkan berupa harta, aset atau hak. Hak itu bisa piutang mayit, atau juga hak itu bisa juga berbentuk royalti misalkan. Maka royalti juga termasuk tirkah yang harus dibagikan hasilnya kepada ahli waris berdasarkan ilmu faraid. Ada pertanyaan seputar tirkah, misalkan apakah uang santunan untuk si mayit, untuk keluarga mayit masuk tirkah atau tidak? Maka jawabannya adalah uang santunan atau uang kematian dari tetangga, dari kerabat si mayit yang ditujukan untuk keluarga itu bukan termasuk tirkah, tapi itu untuk kebaikan keluarga yang ditinggalkan. Maka karena bukan tirkah, tidak tunduk kepada aturan-aturan ilmu waris atau ilmu faraid. Silahkan dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan sebijak mungkin, tanpa ada terikat peraturan ilmu faraid. Sementara yang lainnya yang sudah diidentifikasi harta itu adalah peninggalan si mayit atau piutang atau royalti milik si mayit, maka bagikan itu merupakan tirkah. Ada juga pertanyaan lanjutan, apakah nanti harta yang didapatkan si mayit dari keluarga besarnya, misalkan si mayit sebelumnya menerima warisan dari keluarga besarnya, apakah juga itu adalah tirkah bagi keluarga si mayit? Jawabannya adalah iya. Karena tirkah itu didefinisikan semua harta milik si mayit. Dengan cara apapun si mayit tersebut memperoleh harta, maka harta yang ditinggalkan nantinya berupa tirkah. Misalkan apakah si mayit sebelum kematiannya dapat hadiahkah, dengan jalan pemberiankah, dengan jalan wasiatkah dari orang lain, dengan jalan warisankah dari orang tuanya. Selama hal itu hartanya dipastikan milik si mayit, maka ketika dia meninggal, status harta-harta tersebut adalah tirkah yang mesti dibagikan berdasarkan ilmu faraid. Jadi itu yang bisa disampaikan pada kesempatan pembelajaran tentang bab tirkah. Kita ketemu di sesi selanjutnya, akan mulai tentang pembahasan para ahli waris. Demikian, kita tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.